Oke, jadi kalau sekarang kita akan bicara soal cardinality, ya. Or suka dibilang sebagai size dari set, ya, di sini. Ini adalah konsep yang cukup penting di modern matematik dan di analisis. Jadi kita sekarang akan mencoba mendefinisikan, ya, cardinality ini sendiri. Jadi misal A dan B adalah set, karena dua jadi bahasa Inggrisnya berarti sets. Jadi A dan B ini kita bilang memiliki cardinality yang sama ya, yang sama ketika hanya jika ada bijection, ya kan? Jadi bijection dari A ke B. Bijection itu apa nanti bisa direfer lagi ke video saya yang tentang fungsi. Nah, kalau misalnya kita bilang A ini, ya, simbolnya kayak gini, adalah, ini kayaknya agak kepanjangan ini ya, sebentar ya, biar nggak membingungkan. Oke, adalah equivalence class, ya. Nah, equivalence class itu apa? Itu bisa direfer ke video saya yang bahas relasi dan equivalence class, ya kan? Untuk semua set, ya, yang punya cardinality yang sama dengan A, kan? Jadi dari semua set dengan cardinality yang sama, ya, dengan A. Oke. Atau simply kita bilang si A yang di tengah dua garis ini sebagai cardinality dari A. Oke. Misal ini 1, 2, 3, set 1, 2, 3 punya cardinality, ya, yang sama dengan set yang isinya A, B, dan C, ya. Dengan cara kita bisa define bijection dua set ini, yaitu F1 itu sebagai A, ya, sementara F2 itu kita define sebagai B, kurang sama dengannya. Sini B, dan fungsi untuk domain untuk domainnya 3 kita mapping dia ke C,
gitu kan. Nah, jadi kita bilang di sini mereka punya cardinality yang sama ya. Sini. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa bijection itu sendiri sebenarnya adalah equivalence relation gitu ya. Nah, misal kita punya fungsi yang identity. Jadi identity itu maksudnya di mana dari kita terapkan X dengan fungsi X ini menghasilkan kembali X gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bijection yang menunjukkan menunjukkan reflexivity, karena kan sama gitu. Ya, reflexivity dan equivalency apa bisa direfer di tadi ya, video yang tentang relasi ya. Nah, pendalaman, kalau F ini adalah bijection, something wrong. Kok saya nggak bisa nulis tadi? Ya, ini adalah bijection. Ya kan? Maka inverse-nya juga bijection yang menunjukkan ini is inverse-nya ya, menunjukkan ini symmetricity ya. Dan kalau di sini misalnya F itu memappingkan set A ke set B, dan G ini memappingkan set B ke C, ya kan? Kalau mereka ini dua-duanya ini adalah, ya kita bilang both are bijection, ya kan? Maka ya ini lanjutan dari kalimat di atas. Maka yang ini ya, komposisi function GF adalah bijection dari apa? A ke C, ya kan? Dimana ini semua menunjukkan transitivity ya. Makanya tadi kita simpulkan bahwa bijection itu sebenarnya ya dia itu sama aja eksistensinya dengan relasi yang equivalence ya, karena di situ ada symmetricity, reflexivity, dan transitivity. Nah, kemudian kita juga bilang bahwa set A ini punya cardinality yang sama dengan empty set ya. Ini bisa ini atau yang pakai kurung awal. Jika dan hanya jika, if and only if, A itu sendiri adalah ya. Karena kalau
nggak ada. Kalau seandainya B itu non-empty, nah ya, seandainya B itu non-empty, maka fungsi yang memappingkan B ke ini ya nggak eksis gitu ya, not exist ya. Jadi tidak ada bijection antara B dan empty set. Ini secara otomatis berlaku. Nah, misalnya A, ya set A, so kadang-kadang suka. Misal set A itu memiliki cardinality yang sama. Dengan nih ya, kita definisi 1, 2, 3 titik n gitu ya. Untuk n itu elemen dari bilangan natural ya. Maka secara otomatis kita bilang cardinality dari A ya kan, itu bukan secara otomatis sih, tapi kita define cardinality dari A itu kita define sebagai n ya. Tapi kalau A-nya itu empty set, maka cardinality dari A kita define sebagai 0 ya. Jadi dan di kasus pertama maupun kasus kedua kita bilang A-nya ini finite ya, artinya terbatas gitu ya. Nah, kalau seandainya nggak terbatas ya kita bilang cardinality-nya itu infinite gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk setiap set, kita bilang ya, untuk setiap set set yang finite dan non-empty, akan ada satu natural number n yang unik. Jadi akan ada natural number n yang unik. Ya. Untuk setiap set yang finite dan non-empty akan ada satu natural number n yang unik ya. Sehingga akan ada bijection dari si set tersebut ke set 1, 2, 3 sampai n tadi. Mungkin kayak misalnya kalau kita tulis di sini misalnya untuk setiap set A gitu ya. Aduh, sorry. Biar nanti bisa dibaca
sebagai PDF mungkin ya. Untuk setiap set A yang finite dan non-empty akan ada natural number n yang unik, sehingga ya ada bijection dari A ke tadi ini. Gitu ya. Sehingga kita bisa memiliki ukuran dari sebuah set. Dan bisa kita urutkan. Ya, artinya set dengan cardinality 5 akan lebih besar daripada set dengan cardinality 4 ya. Misalnya kita bisa tulis seperti ini nih. Jadi kita definisikan untuk cardinality A itu kurang dari sama dengan cardinality B. Ya. Kalau ada injection itu apa? Itu nanti bisa di-refer di ini ya, video saya yang terkait dengan set ya sebelumnya. Dari A ke B ya kan. Jadi dan kita tuliskan A sama dengan B, cardinality A sama dengan cardinality B, hanya kalau mereka berdua, kalau keduanya memiliki cardinality yang sama. Oke. Kita bisa tulis juga cardinality A ini basically lebih kecil daripada B, hanya jika cardinality A lebih kecil sama dengan B, tapi cardinality A tidak sama dengan, ya ini basically kayak angka biasa aja gitu ya, maksudnya kayak operasi di angka kan juga seperti ini ya. Karena isi dari cardinality itu basically angka gitu ya, size kan satu angka aja gitu. Nah, kita ini kan tadi udah state bahwa A dan B ini punya cardinality yang sama gitu ya. Nah, itu syaratnya untuk mereka bisa punya cardinality yang sama kalau ya, if and only if cardinality dari mungkin teman-teman nanya ini kenapa agak muter-muter, kalau angka kayak langsung clear ya, tapi trust me, ini ada alasannya kenapa kita butuh mengurutkan secara standar seperti ini gitu ya. Dan nanti kita akan lihat nih hasilnya sangat-sangat, I can say hasilnya ini agak sangat beautiful ya, salah satu teorema yang cukup indah juga di matematik gitu ya. Nah, ini cardinality A itu sama dengan cardinality B jika dan hanya jika cardinality A ini lebih kecil sama dengan cardinality B dan cardinality B lebih kecil sama dengan cardinality A. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, kita bilang cardinality A dan B itu sama. Nah, ini disebut sebagai
Cantor-Bernstein-Schroeder Theorem. Oh, nih, mohon maaf kalau saya salah nyebut ya. Ini 3 nama orang. Jadi yang pertama itu Cantor, Bernstein, mungkin Bernstein kali yang benar nyebutnya ya. Dan Schroeder. Theorem. Ya. Jadi kalau A dan B ini adalah set ya, set apapun, kita selalu bisa nulisnya either yang ini atau yang ini gitu ya, karena dia kan pasti punya ukuran. Jadi either yang A ini lebih kecil dari B, atau B ini lebih kecil dari A, atau lebih kecil sama dengan, atau ya sama ya, urutannya dibalik aja, lebih kecil dari sama dengan. Nah, kita akan melihat satu set yang yaitu yang cukup menarik itu kalau seandainya setnya itu infinite ya, karena kita akan melihat 2 tipe cardinality ya infinite ya. Di sini mungkin kita pindah halaman aja biar lebih clear. Jadi di sini kita mau lihat set ya dengan infinite cardinality. Kalau tadi kan semua serba finite ya. Nah, ini ada 2 tipe. Kalau seandainya cardinality dari A ya, cardinality dari A itu sama dengan cardinality dari set natural number, kita bilang A itu countably infinite. Ini countably infinite. Ini saya agak jujur bingung menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mungkin infinite yang bisa di count ya, nggak bisa bukan bicara dihitung ya. Count itu tuh kayak kita hitung 1, 2, 3 ya, countable ya. Karena kan bilangan natural itu kan basically adalah counting number ya, angka yang kita pakai biasanya untuk menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau A-nya ini itu finite, kan contoh lain bisa A-nya itu finite ya. Jadi either A-nya ini countable infinite dan A-nya ini finite, ini dua-duanya kita bilang bahwa A-nya itu countable. Nah, atau apa nih istilahnya, bisa dihitung nih ya, mungkin kayak gitu. Nah, ada kasus di mana yang akan kita lihat ya, saya langsung tampilkan di sini. Ada kasus di mana A-nya ini tidak countable. Jadi atau kita biasa sebut uncountable. Ya. Jadi kalau seandainya dia itu tidak ini ya, bukan keduanya, jadi finite enggak, dan juga bukan countably infinite. Sebenarnya countably infinite tadi kita sempat ngelihat beberapa gitu ya, set yang enggak sih, kita belum lihat, tapi lebih tepatnya mirip dengan beberapa kasus yang tadi di mana dia bisa ada bijection ke 1, 2, 3, tapi instead of
angka maksimalnya itu n, ini nggak ada maksimalnya gitu. Jadi 1, 2, 3 running terus gitu. Nah itulah contoh countably infinite. Jadi ini kan menunjuk A sama dengan cardinality A sama dengan cardinality n, ini kan artinya ada bijection antara set A dengan bilangan natural gitu ya. Nah cardinality dari n yang ini ya, cardinality dari n ini yang suka biasa kita sebut sebagai n ini agak-agak melengkung ya, tapi terus ada angka 0 di sini. Terus nih kita bacanya itu adalah Alep knob. Ya. Nah, contoh. Misalnya kita punya set yang membernya adalah semua bilangan genap. Kalau bahasa Inggris ini artinya semua even natural number, gitu ya. Maka ini punya cardinality natural number tadi. Nah, proof. Misalnya kita bilang E adalah subset dari N. Ya. Di mana E ini yang merupakan set dari even natural number. Artinya E ini isinya bilangan genap. Nah, 2, 4, 6, 8 seterusnya gitu ya. Kalau kita sebut satu variabel K ya, ini adalah member dari E, ya kan? Nah, karena dia bilangan genap, kita bisa tulis K ini sama dengan 2N. Untuk beberapa N yang merupakan elemen dari ini, ya kan? Maka fungsi dengan formula yang kita define itu 2 kali N, ini adalah bijection. Ya. Bijectionnya siapa ke siapa? Of course bijectionnya, ini bisa tebak, bijectionnya dari si semua bilangan natural tadi menuju ke E. Ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa karena dia bijection, maka E, cardinality dari E itu sama dengan cardinality dari N, dari natural number ini, ya. Seperti itu. Jadi dari sini sebenarnya ya kita bisa menyatakan sesuatu tentang karakter dari infinite set. Saya akan ganti ini. Jadi tentukan karakter dari infinite set. Yaitu apa?
A set itu infinite jika dan hanya jika dia, jadi set itu, set is ya infinite ya, if and only if, ya kan, dia itu berada dalam koresponden satu-satu, jadi one to one correspondence ya kita bilangnya. Ya, dengan mana? Dengan siapa? Dengan proper subsetnya. Seperti contoh si bilangan natural tadi, ya kan, dimana dia itu punya korespondensi 1:1 dengan siapa? Dengan proper subsetnya, karena tadi kan contoh kita yang E itu bilangan genap, ya kan, dia ini kan adalah proper subset dari si bilangan natural. Ya. Nah, bayangkan sekarang dia ini adalah proper subset, tapi cardinality-nya sama. It can only happen kalau setnya itu infinite. Nah, ini salah satu apa ya, amazing ya finding kita kalimat ini sendiri sebenarnya. Jadi kan tadi kita semukan bahwa E itu proper subset dari N, tapi ada satu fungsi bijection yang memappingkan si set besarnya ke proper subsetnya sendiri, ya. Ini amazing sih. Jadi saya nggak tahu ya, tapi menurut saya ini salah satu finding yang cukup amazing dari kita tadi bolak-balik ngomongin set dan cardinality, karena well, it's beautiful bahwa kita itu mendefine infinite itu sebenarnya artinya apa dalam konteks kita bicara soal set gitu ya. Dan ya nanti kita akan lihat sama-sama bahwa real analysis ini kita akan ketemu dengan banyak hal-hal yang menarik seperti ini. Karena kan ini kan yang seperti saya katakan di awal video paling awal ya, kita berusaha menstandarkan gimana sih sebenarnya bahasa dari matematik. Artinya apa itu rational number, apa itu natural number, apa itu countable, apa itu infinite, itu juga bahkan akan kita bisa standarkan kira-kira seperti itu. Nah, pindah, kita lanjut. Cartesian product dari n cross n, ya, ini kan adalah countably infinite set ya. Jadi dia ini ya, ini kan infinite kali infinite ya, otomatis hasilnya juga infinite ya, dan infinite yang bisa di count. Jadi kalau kita range elemennya, kita akan dapatnya ya start dari awal lah, 1,1, hasil dari ini ya 1,2, 2,1, 1,3, 2,2, dan seterusnya ya. Jadi kita selalu mencoba menuliskan semua elemen ya
yang jumlah 2 entry-nya itu K gitu kan ya, 1, 2, 21 ini kan K-nya itu kan 3 gitu ya, misalnya kita bilang 1 ini. Habis itu kita tulis lagi yang jumlahnya itu, ini kan jumlahnya 2, ini jumlahnya 3 nih, 1, 2, 2, 3. Ini kan saya tulis deh biar simpel ya. Jadi yang kita tulis dulu nih yang jumlahnya 2 ya kan. Udah yang jumlahnya 2 cuma ini doang. Baru habis itu kita bilang yang jumlahnya 3. Terus habis itu kita tuliskan lagi katakan yang jumlahnya 4 ya. Son gitu ya. Terus yang 5, 6 seterusnya. Ya kan, terus lanjut. Jadi kita bisa definisikan satu bijection ya. Kita bisa definisikan satu bijection dengan n. Jadi jadi walaupun saya tadi ngomong bahwa kalian ini clear lah karena sama-sama countability, sama-sama count, tapi triknya di sini adalah kan ini sebenarnya infinite ketemu infinite gitu kan ya. Jadi kayak infinite kuadrat. Tapi even with that, ini tetap kita anggap countable infinite set. Kenapa? Karena nanti kita buktikan bahwa si kelompok ini nih punya bijection dengan n gitu kan. Nah, caranya gimana? Ini tadi kita masuk dari 1 terus ke yang jumlahnya 2, ke jumlah 3, terus ke jumlah yang 4 seterusnya. Nah, ini akan kelihatan lebih clear ya kalau kita bikin kayak bikin bentuknya tuh seperti sebuah ini ya, kayak matriks atau peta yang berurutan. Jadi kan pertama 1,1, habis itu dia jalan ke 1,2 kan. Ini terus dia ke 2,1 ya, sini. Habis itu dia pindah lagi ke 1,3 di sini, kemudian ke 2,2 di sini, ke 3,1. Nah, ini nih sebenarnya kita bikinnya sebenarnya begini aja sih. Jadi di sini 3,2 ya kan? Dan di sini 4,1. Kemudian di sini kita tinggal ngurutin indeksnya aja, di sini 4,2 ya kan. Jadi nih cara kita menurutkan di sini nanti 1,4. Nah, di sini ada 2,3 ya. Ini kayak panah 1 zigzag ke 2,1, pindah ke 1,3, terus lagi ke 2,2, 3,1. 3,1 nanti akan panahnya ke sini, sorry. Mohon maaf kalau gambarnya agak jelek. 1,4 kembali ke 2,3, ke 3,2, ke 4,1. Jadi ini nih, yang ini itu adalah 3 ya kan, yang jumlahnya 3. Yang ini adalah yang jumlahnya 4, yang ini adalah yang jumlahnya 5, dan seterusnya. Nanti ada yang jumlahnya 6 gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Cartesian product dari bilangan natural ke bilangan natural itu countable. Dia infinite tapi dia countable. Countably infinite. Jadi artinya dia countable. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin beberapa teman-teman udah agak melihat arahnya ya. Ini sebenarnya kemana sih? Nah, set apa tadi yang kita coba definisikan di awal-awal yang terdiri dari 2 angka?
itu kan adalah rational, ya, set rational number. Nah, kita membuktikan bahwa si rational number ini juga adalah countable. Countable. Gimana caranya? Proof. Tapi ini proofnya ini suka dibilang sebagai informal proof ya. Jadi informal proof. Nah, untuk positive rational number ya, jadi untuk rational number yang positif, kita sebenarnya bisa ikut seperti prosedur sebelumnya. Jadi untuk Q ya, yang positif, ya kan, cukup ikut prosedur sebelumnya, ya, ikut prosedur sebelumnya. Atau yang ini tadi gitu ya, karena ini kan bisa bilang 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 2/2, 3/1. Ini adalah rational number ya. Ya. Cuma kayak fraction seperti 2/2 yang kita nggak perlu ikutin lagi gitu kan, karena udah ada gitu ya. Nah, karena jadi listnya nanti dia akan larinya seperti ini. Misalnya 1/3, 3/1, 1/4, ya kan, 2/3 dan seterusnya. Sementara untuk Q, untuk nasional yang negatif, ya kan, dia nanti ada juga -1/1, -1/2, etc. ya, dan seterusnya, tambah 0. Jadi untuk semua ya, nih kita ada nolnya, ada positifnya, ada negatifnya. Nanti bentuknya itu akan seperti ini: 0, 1/1, -1/1, 1/2, etc. gitu ya. Nah, untuk kita mention bahwa kalau ya, ini untuk sekedar melengkapi, kalau A itu subset dari B ya, dan B-nya ini sendiri dan B-nya ini sendiri countable, maka A-nya is countable ya. Jadi kalau suatu set itu dia merupakan bagian subset dari B dan B-nya ini countable, pasti yang A-nya ini adalah juga countable ya. Mungkin kelihatan aja dari cardinality-nya sendiri sih, ya kan. Nah, kontrapositifnya adalah dari statement ini, kebalikannya adalah kita mulai kalau misalnya A-nya yang uncountable, jadi kebalikannya, maka B-nya ini is uncountable ya. Konsekuensinya adalah jika cardinality dari A lebih kecil daripada cardinality dari natural number,
maka A-nya ini finite secara otomatis, ya kan? Karena kan n-nya ini sendiri adalah countably infinite, ya. Jadi kalau dia apa yang lebih kecil daripada countably infinite ya finite, gitu kan? Sama kalau seandainya B-nya itu finite dan A subset dari B, maka A-nya itu sendiri finite. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita butuh satu notasi, ya, dari untuk sebuah set, ya, set yang merupakan semua subset dari set, gitu kan. Jadi notasi untuk set dari all subset dari set, ya, yang apa ini kita bilang ini sebagai power set. Kadang-kadang orang suka tulisnya itu P-nya itu bentuknya kayak gini, jadi agak italic. Tapi ada juga yang tulisnya bisa aja ya P biasa aja lah, ya, P dalam kurung A. Ini menunjukkan power set dari A. Jadi isinya ini adalah set of all subset of A. Oke. Misal, ini sebenarnya simple. Misal kita bilang A-nya itu di-define, jangan lupa sama dengannya, isinya 1 dan 2. Oke. Maka power set dari A itu isinya apa aja? Nah, yang menarik di sini kita include juga empty set. Baru set pertama yang isinya cuma satu member, dan set terakhir adalah si A-nya itu sendiri. Ya, pakai kurung-kurung awal ya nih. Jadi kalau cardinality dari A-nya ini pada contohnya adalah 2, maka cardinality dari power set dari set A ini rumusnya, ini kan 4 ya kita lihat, dan rumusnya itu sebenarnya jelas itu 2 pangkat 2 atau 2 pangkat N, di mana ini ya, di mana 2 pangkat N, di mana N itu adalah cardinality dari A, ya. Sehingga di sini kita bilang untuk sebuah set yang finite yang seperti A ini, cardinality dari power set A-nya ini pasti lebih besar daripada cardinality dari A, gitu ya. Nah, itu kan simple ya, karena selain dari isinya sendiri, dia juga ada empty set, kita include, dan pembagian mereka masing-masing ya. Tapi
Yang menarik adalah statement bahwa power set A itu strictly larger dari A. Cardinality dari power set A itu strictly larger dari cardinality dari A. Ini juga berlaku ke infinite set. Juga berlaku ke infinite set. Ya. Nah, orang yang membuktikan itu namanya Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Jadi ini Cantor yang membuktikan. Dan which is salah satu dari pembuktian paling beautiful di matematik gitu ya. Cantor. Dimana dia buktikan bahwa cardinality dari A itu selalu lebih kecil daripada cardinality dari power setnya. Meskipun A-nya itu adalah infinite set. Atau dengan kata lain, tidak ada surjection ya antara A untuk power setnya dia. Oke. Nah, bukti gitu kan. Proof. Ada injection ya. Jadi kita bilangnya di sini there exists injection dari A ke power setnya dia. Ya, clear. Untuk X elemen dari set A, kita define bahwa kita define satu fungsi f di mana ya ini fungsi f ini menghasilkan ini lagi ya x gitu kan. Nah, maka cardinality dari A ini akan lebih kecil daripada power setnya. Nah, jadi untuk melengkapi pembuktian ini, kita harus tunjukkan bahwa tidak ada. Kita harus show bahwa tidak ada fungsi G yang memappingkan A ke power setnya. Maksudnya tidak ada fungsi G yang surjection itu tidak ada. Tidak ada. Itu kan. Nah, lanjut pindah halaman. Misal G ini memappingkan A ke power setnya sendiri. Oke. Maka untuk X subset elemen dari A ya, GX ini
adalah subset dari A. Ya. Nah, kita bisa mendefinisikan set, kita bilang set B, yang kita define sebagai semua X yang bukan bagian dari GX. Ya. Atau dengan kata lain kita bilang B-nya ini tidak dalam range-nya fungsi G. Ya. Sehingga G-nya ini not a surjection, bukan surjection. Nah, misal kita bilang ada X0 yang mana dengan G X0 ini sama dengan B. Ya. Maka ya di sini artinya either X0-nya itu elemen dari B kan, atau X0-nya ini bukan elemen dari B. Gitu ya. Kalau X0-nya ini elemen dari B, sorry, ini agak muncul kecoret, jadi terbahaya ya. Ini juga karena dia bukan set spesial kan, garisnya jangan double ya, ini aja. Nah, ini kita bilang kan kalau X0-nya itu elemen dari B, ya maka X0-nya itu tidak merupakan, bukan elemen dari GX0. Ya, yang dimana GX0 ini sama dengan B, which is artinya ini contradiction gitu ya. Di sini. Sehingga X0 ini nggak eksis, not eksis. Ya. Sehingga B-nya ini tidak range-nya, bukan dalam range-nya G, dan G bukan surjection. Ya. Nah, jadi inilah urutannya ya. Jadi konsekuensi dari teorema tadi ya adalah ada satu uncountable set yang eksis, gitu kan. Jadi
konsekuensinya dari teorema tadi ada exist ya uncountable set. Kenapa? Kan teman-teman ya, karena ternyata ya kita katakan tadi power set ya, power set itu harus selalu lebih besar daripada dan sisi cardinality-nya gitu kan. Jadi kalau cardinality-nya itu aja udah infinite dan countable, jadi apa yang saya langsung tulis di sini ya, biar memukau teman-teman, apa yang lebih besar dari countably infinite? Well, kita bilang itu adalah sesuatu yang jawabannya uncountable. Dan apa yang akan kita pelajari nanti, bahwa set dari real number, jadi ini semacam kita spoiler ya, set dari real number yang seperti ini ya, real number itu kita bilang dia ini nanti akan ketemukan adalah set yang uncountable gitu ya. Nah, menariknya teorema tadi saya tulis aja di sini kali ya, biar terlihat bagaimana cardinality dari satu set itu lebih kecil daripada cardinality dari power setnya sendiri ya. Ini tuh bisa kita bilang seperti ini. Jadi ada set bilangan natural, ada power set dari bilangan natural, ada power set dari bilangan natural, dan ada lagi power set natural, dan seterusnya ya. Di mana ini itu makin ke kanan itu kita akan punya set dengan infinity-nya larger, lebih besar, makin kanan makin besar gitu infinity-nya, which is cukup kontroversial, bahwa di dunia ini ya, atau di dunia matematik, kita bilang infinity itu sesuatu yang bisa berbeda-beda, karena even sesuatu yang kita sebut infinity itu punya ukuran yang satu lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain. Nah, ini yang saya janjikan tadi, bahwa ini merupakan
suatu konsekuensi yang unik ya dari apa yang tadi kita buktikan gitu kan. Dan ini dibuat oleh kantor gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton.